Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur HTML, yaitu materi lanjutan dari materi yang kemarin. Di materi yang kemarin, kita sudah bisa untuk membuat sebuah file baru yang berekstensi HTML dan dapat mengoperasikannya di Visual Studio Code atau kode editor, lalu menampilkan hasilnya di web browser. Kali ini kita akan mendalami tentang struktur HTML. Struktur HTML ada 3 macam, yaitu ada tag, ada elemen, lalu ada atribut. Apa itu tag? Tag adalah tanda awal dan akhir yang digunakan untuk menggabit sebuah elemen. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Untuk membuat tag pembuka, simpel saja, cuma harus mengetik tanda kurang dari, dilanjutkan dengan nama tag, dan diakhiri dengan tanda lebih dari. Untuk tag penutup, cuma harus mengetik sama seperti tag pembuka, tetapi setelah tanda kurang dari harus dilanjutkan dengan tanda garis miring, lalu dilanjutkan dengan nama tag, dan diakhiri dengan tanda lebih dari. Supaya tidak bingung, langsung saja saya contohkan di Visual Studio Code. Untuk membuat nama tag dapat ditulis seperti berikut: tanda kurang dari, terus nama tag, terakhir diberi tanda lebih dari. Di sini kebetulan saya menggunakan Visual Studio Code, otomatis langsung ditutup tagnya. Untuk membuat tag penutup, diawali dengan tanda kurang dari, dilanjutkan dengan tanda garis miring, lalu nama tag. Setelah itu yang terakhir ada tanda lebih dari. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua ada elemen. Elemen adalah nama penanda yang diupdate oleh tag yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu pada dokumen HTML. Seperti title, heading, head, body, dan lain-lain. Contoh seperti ini. Seperti kita kemarin yang membuat tag paragraf. Nah, yang dimaksud elemen ini adalah P ini merupakan elemen. Jadi, untuk memberitahu web browser bahwa suatu teks itu adalah elemen, suatu tag itu adalah sebuah paragraf. Jadi kita harus membuat elemen P. Yang ketiga ada atribut. Atribut adalah properti elemen yang digunakan untuk mengkhususkan suatu elemen. Atribut hanya boleh dipasangkan kepada tag awal dari sebuah elemen. Contoh penulisannya seperti berikut. Diawali dengan tanda kurang dari, dilanjutkan dengan nama tag, terus diberi spasi nama atribut sama dengan tanda petik 2, terus dilanjutkan dengan tanda lebih dari. Terus penutupnya itu normal saja seperti biasa. Nama atribut ada banyak, seperti ada class, ID, name, dan lain-lain. Contoh penulisannya seperti berikut. Seumpama
memakai contoh, kita akan membuat elemen P yang memiliki kelas paragraf. Jadi penulisannya seperti ini. Kita tulis nama tagnya, lalu setelah elemen diberi spasi, terus dikasih nama atributnya kelas, diberi sama dengan, lalu dilanjutkan dengan tanda petik 2, dan di sini adalah nama kelasnya. Seumpama diberi nama paragraf 1. Nah, ini artinya elemen P yang memiliki kelas paragraf 1. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan, setiap nama tag atau elemen pembuka diawali dengan tanda kurang dari dan diakhiri dengan tanda lebih dari. Kedua, setiap nama tag atau elemen penutup diawali dengan tanda diawali dengan tanda kurang dari dan tanda garis miring, kemudian diakhiri dengan tanda lebih dari. Untuk atribut disimpulkan, penulisannya diawali dengan tanda kurang dari, dilanjutkan dengan nama tag, lalu diberi spasi, nama atribut, dilanjutkan dengan sama dengan, tanda sama dengan, lalu untuk mengisi nilai dari nama atribut tersebut menggunakan tanda petik, lalu diakhiri dengan tanda lebih dari, lalu terakhir tinggal mengetikkan nama tag penutup. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata atau kurang bisa dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.